Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Vikram. Vikram mempunyai anak bernama Prabhanjan. Suatu hari, Prabhanjan dibunuh oleh Sandanam karena telah menyita kontainer yang berisi narkoba miliknya. Amar yang menyelidiki kasus Prabhanjan, dia terkejut oleh sesuatu yang disembunyikan oleh Vikram. Dia mempunyai alat yang mirip dimiliki oleh anggota pasukan khusus atau RAW. Lalu siapakah si Vikram alias Karnan ini yang memiliki alat-alat yang tak seharusnya dimiliki oleh orang awam? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Pada tanggal 9 Maret 2019, Asisten Komisaris Bidang Narkotika Chennai, Inspektur Prabhanjan, berhasil mengamankan kontainer yang diduga isinya narkoba. Kontainer itu disembunyikan di sebuah bangunan tua bekas gudang senjata. Sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya 7 Juni 2019, seorang pria parubaya bernama Karnan diculik sekelompok orang. Karena dibawa ke sebuah bangunan, polisi yang sejak tadi mengamati tidak bisa berbuat apa-apa. Para penculik itu menggunakan topeng. Mereka menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan pembunuhan, tapi sebagai simbol pernyataan perang melawan sistem. Adegan itu mereka rekam untuk dikirim ke kepolisian. Karnan kemudian ditusuk dadanya. Ketika polisi bergerak menyerang, para penghuni itu kabur meninggalkan granat. Dan di saat itu pula ledakan keras terjadi. Tubuh Karnan hancur dan meninggal dunia. Pembunuhan terjadi lagi pada tanggal 14 Juni. Mantan petinggi polisi bidang narkotika, Stephen Raj, menjadi korban. Kepolisian menggelar rapat penting. Apa yang terjadi adalah pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh teroris. Pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 9 Maret lalu. Inspektur Prabhanjan dibunuh oleh sekelompok orang bertopeng. Prabhanjan meninggal pada hari dia berhasil menyita kontainer yang diduga isinya narkoba. Kepala kepolisian Jose kesulitan melacak pembunuhan berantai itu. Kepolisian menyewa tim khusus pimpinan Amar. Para pembunuh yang berjumlah 5 orang itu harus segera ditangkap agar tidak ada lagi korban jiwa. Amar dan timnya siap bekerja, namun sesuai protokol mereka, semua sumber daya kepolisian harus diberikan. Amar juga akan bekerja di luar hukum yang berlaku. Jose menyetujui semua yang diminta Amar. Kekuasaan penuh telah diberikan. Go ahead. Jose yakin Amar bisa menangkap para pembunuh berantai dengan cepat. Keyakinan itu karena track record tim Amar yang dikenal sebagai pasukan hitam. Selama ini mereka selalu sukses menyelesaikan misinya. Pasukan hitam adalah orang-orang terlatih yang selalu hidup dalam penyamaran. Tidak ada yang mengetahui identitas asli mereka karena KTP saja tidak punya. Mereka selalu hidup seperti warga biasa. Amar memang sangat misterius. Calon istrinya saja, Gayatri, tidak mengetahui apa sebenarnya pekerjaan Amar. Semua aktivitasnya disamarkan dengan berpura-pura menjalankan perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Pasukan hitam mulai bekerja untuk melacak dan menangkap pembunuh bertopeng. Oleh karena itu, mengetahui detail tentang 3 korban jadi sangat penting. 2 korban, Stephen Raj dan Prabhanjan, adalah pejabat kepolisian. Sedangkan Karnan hanya pria biasa berusia 60 tahun yang kebetulan ayah angkat Prabhanjan. Untuk mengetahui alasan Karnan ikut dibunuh, Amar mendatangi istri Prabhanjan.
dengan berpura-pura membayar hutang. Rupanya, istri Prabanjan kurang menyukai watak Karnan. Sejak kematian Prabanjan, perilakunya sangat mengerikan. Kerjaan Karnan mabuk-mabukan. Tiba-tiba, Amar tidak sengaja membuat minumannya terjatuh. Pembantu rumah tangga di situ, Vale Amal, dengan sigap menangkap gelas. Amar sampai kaget melihat gerakan spontan si pembantu yang begitu cekatan. Vale Amal beralasan tidak ingin ada suara keributan karena anak Prabanjan memiliki penyakit jantung. Amar dan timnya terus mengumpulkan berbagai informasi tentang Karnan dari berbagai sumber, mulai dari supir taksi yang sering mengantarkan Karnan, pemilik tempat gym, dan lain-lain. Sosok Karnan tidak hanya sering mabuk-mabukan dan berbuat onar, tapi juga membeli PSK. Sisi lain, Karnan diceritakan Vale Amal selaku pembantu. Karnan dianggap sangat menyayangi cucunya, meski bukan cucu kandungnya. Vale Amal memastikan jika Karnan adalah pria baik-baik. Hal yang mengagetkan Amar menemukan kokain mentah di rumah yang ditinggali Karnan. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan tim, perdagangan kokain di Chennai dikuasai oleh gangster pimpinan Sandanam. Mereka sangat bengis dan biasa membunuh. Beberapa orang yang bekerja untuk Sandanam ditangkap oleh tim Amar untuk mendapatkan informasi. Sosok Sandanam sangat ditakuti semua orang. Sandana memiliki 3 istri dan tinggal bersama keluarga besarnya dalam satu rumah. Anak buah Amar berhasil menyamar sebagai wartawan dan mengetahui jika rumah itu memiliki basement yang luas. Disitulah bisnis haram narkoba dijalankan. Sejak adanya kontainer yang hilang 3 bulan lalu, Sandanam sudah membunuh banyak orang untuk menemukannya kembali. Namun tidak mungkin Sandanam sebagai pembunuh bertopeng. Pelaku pembunuhan berantai masih misteri. Amar kembali mencari jejak Karnan. Dia menemukan PSK yang biasa melayani Karnan. Padahal beberapa jam lagi, Amar akan menikah dengan kekasihnya Gayatri. Amar menemukan fakta jika Karnan tidak pernah berhubungan dengan PSK yang dibeli. Amar mengikuti gaya Karnan keluar dari jendela kamar, tapi belum ada petunjuk apapun yang didapatkan. Begitu sibuknya Amar sampai melupakan pernikahannya. Amar benar-benar minta maaf kepada Gayatri. Karakter Amar memang sangat keterlaluan, tapi masih saja Gayatri berusaha sabar meski hatinya terluka. Amar menangis melihat kesabaran Gayatri. Saat itu juga Amar menikahi Gayatri secara sederhana. Mereka pun resmi menjadi suami istri. Besoknya, Amar kembali menapaki jejak-jejak Karnan sebelum kematiannya. Keuletan dan kecerdasannya membuat Amar berhasil menemukan alat canggih yang ditempatkan tidak jauh dari kamar PSK. Rupanya itulah alasan Karnan sering berada di kamar PSK itu. Alat Karnan yang disembunyikan itu sangat langka dan biasa digunakan oleh Mossad atau agen RAW. Alat itu ternyata digunakan untuk menyadap obrolan para pejabat pemerintah, Vira Pandian, dan pengusaha konstruksi Ruda Pratap. Amar menjadi sangat yakin jika Karnan bukan pria biasa. Dia terkait dengan gembong narkoba. Bahkan bisa jadi sebenarnya Karnan belum meninggal. Dia sedang dalam misi, ucap Amar menyimpulkan. He's on a mission. Amar memprediksi target pembunuhan berikutnya adalah Vira Pandian dan Ruda Pratap. Tim Amar bergerak cepat menuju tempat Vira Pandian yang sedang melakukan pertemuan. Amar terlambat. 5 orang pembunuh bertopeng sudah datang duluan. Mereka memiliki keahlian bertempur. Vira Pandian dengan mudah bisa disandra di tengah kerumunan preman. Amar bersama timnya langsung menyerang. Tapi nyawa Vira Pandian tidak bisa diselamatkan. Amar kalah cepat, kalah gerak, dan kalah cerdik. Tidak ingin melepaskan target, Amar berusaha melakukan pengejaran. Salah seorang pembunuh berhasil ditangkap.
Ternyata dia adalah Bejoy, mantan inspektur polisi yang sangat berprestasi. Tapi Bejoy mengaku telah dikecewakan oleh negara dan kepolisian yang dikuasai oleh mafia narkoba. Amar tidak peduli dengan alasan Bejoy. Target berikutnya, Rudha Pratap, harus bisa dia selamatkan. Emotional prick like you. Yeah, emotions. Rudha sudah ketar-ketir ketakutan karena akan dibunuh. Rudha tidak mau berada di bawah perlindungan polisi yang dianggapnya lemah. Rudha lebih memilih untuk dilindungi oleh geng Sandanam. Dia akan melangsungkan pernikahan putrinya sesuai jadwal. Sandanam juga sudah menjamin keselamatannya. Acara pernikahan putri Rudha Pratap berlangsung meriah. Sandanam mengarahkan seluruh anak buahnya di lokasi dengan senjata. Pasukan hitam pimpinan Amar juga berjaga-jaga. Rudha Pratap bisa merasa tenang karena tidak mungkin dirinya bisa dibunuh. Di tengah acara kemudian, para pembunuh berantai bisa menyusup. Tidak ada satu orang pun yang menyadari bahaya itu. Pengantin wanita yang merupakan anak Rudha dijadikan sandera. Pemimpin pembunuh bertopeng meminta Rudha menyerahkan diri jika ingin putrinya selamat. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Rudha. Dia pun dibawa pergi dengan motor. Amar maupun Sandanam hanya bisa melongo, tidak bisa berbuat apa-apa. Amar berusaha melakukan pengejaran. Kepolisian juga bergerak. Sementara di lokasi pernikahan terjadi pertarungan sengit antara anggota pembunuh bertopeng melawan Sandanam dan anak buahnya. Sepertinya Sandanam kalah kuat. Sandanam bisa melawan dan jadi lebih kuat setelah mengkonsumsi obat. Mungkin itu obat kuat, sehingga pukulan dan tendangannya jadi luar biasa. Beberapa anggota pembunuh bertopeng berhasil dikalahkan dan ditangkap polisi. Sementara Amar masih mengejar pembunuh bertopeng. Seseorang yang disekap di kantornya memberitahu Gayatri informasi penting. Gayatri langsung menelepon Amar bahwa sosok yang dianggap sudah meninggal sebenarnya masih hidup. Benang kusut mulai terurai. Amar sudah mengantongi identitas penting dari pelaku pembunuhan berantai. Orang yang dikejar sudah dikepung oleh polisi dan preman, anak buah Sandanam. Kekuatan pemimpin pembunuh bertopeng sungguh mengagumkan. Dia mampu sendirian melumpuhkan musuh-musuhnya. Setelah semua lawannya tidak berdaya, nyawa Rudha Pratap dihabisi. Amar terlambat lagi sampai lokasi. Dia menantang si pembunuh agar tidak bersikap pengecut. Lepaskan topeng itu, Anda bisa menipu dunia dengan nama Karnan. Tapi saya tahu identitas Anda yang sebenarnya. Saya akan membuka kedok Anda, ujar Amar berteriak. Kata-kata Amar membuat orang yang dianggap Karnan menghentikan langkahnya. Lalu tanpa diduga, dia membuat video conference. Topengnya dibuka yang membuat semua orang tercengang. Pemimpin pembunuh berantai itu memang Karnan. Orang yang tercatat sudah meninggal. Amar cukup mengetahui siapa sebenarnya sosok Karnan. Informasi yang telah dikumpulkan dipaparkan kepada para petinggi kepolisian. Nama asli Karnan adalah Agen Vikram. Dulu, sekitar tahun 1981, Perdana Menteri India yang membentuk pasukan hitam untuk melakukan misi tertentu. Angkatan pertama pasukan hitam sebanyak 11 orang yang dipimpin oleh Vikram. Lebih dari 1.000 operasi sukses dijalankan. Namun, pada tahun 1991, misi mereka gagal. Pasukan hitam dijadikan tumbal dan dinyatakan sebagai teroris yang harus dimusnahkan. Pemerintah mengkhianati agennya sendiri. Seluruh keluarga dan teman setiap agen dibunuh secara keji untuk menghilangkan sanksi serta barang bukti. Tapi 4 dari 11 mayat agen menghilang, salah satunya Vikram. Sejak saat itu, Vikram hidup dalam penyamaran. Lalu sejak kematian Prabanjan, Vikram berpura-pura suka mabuk, memakai narkoba, dan lain-lain. Semua itu adalah rencana Vikram. Misi utama Vikram untuk balas dendam
atas kematian putranya Prabanjan. Amar yakin Prabanjan adalah putra kandung Vikram. Selama ini sengaja disembunyikan demi keselamatan Prabanjan. Lalu tiba-tiba Prabanjan dibunuh setelah melakukan berbagai penyelidikan. Vikram mengetahui alasan anaknya dibunuh oleh kontainer milik Sandanam. Vikram kemudian berpura-pura menjadi korban pembunuh bertopeng karena Prabanjan dibunuh oleh orang-orang bertopeng. Saat kejadian orang-orang yang bertopeng itu adalah anak buah Vikram. Lalu ketika ledakan terjadi, Vikram menggunakan tubuh orang lain agar kematiannya meyakinkan. Orang-orang yang meninggal sejauh ini bertanggung jawab atas kematian putra Vikram. Ungkap Amar, semuanya sudah jelas. Amar telah menyelesaikan misinya, melacak pelaku pembunuhan. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, karena kasus itu adalah balas dendam Vikram kepada para pembunuh putranya. Boys, are we done? Yes, sir. Kepala kepolisian Jose meminta Amar menyelesaikan misinya dengan menangkap Vikram. Amar jadi marah dengan sikap Jose yang memaksa, apalagi Amar mengentai Jose selaku kepala kepolisian juga terlibat dalam pembunuhan Prabanjan. Dia ghost. Jose jadi panik. Lagi-lagi anak buahnya menginformasikan jika tim Amar telah mengambil 30 kilo RDX. Itu artinya Amar memiliki rencana sendiri yang sedang dijalankan. Tidak mungkin juga Amar akan pergi begitu saja. Setelah mengetahui semua fakta, kemungkinan besar RDX akan digunakan untuk menghancurkan lokasi laboratorium pembuatan kokain yang ada di rumah Sandanam. Jose meminta Sandanam agar segera keluar dari rumahnya. Sandanam ketakutan jika ada anggota keluarganya jadi korban. Dia mengajak semua orang untuk keluar rumah tanpa menyentuh apapun. Di tengah ketegangan Jose, Karnan alias Vikram sedang membebaskan anak buahnya yang ditahan polisi. Cukup mudah bagi Vikram melumpuhkan penjaga. Anak buahnya juga sangat terlatih. Mereka berhasil melarikan diri. Amar sendiri meminta anggota timnya untuk pergi berpencar ke berbagai kota. Dia juga akan meninggalkan kota bersama istrinya Gayatri. Tetapi prediksi Jose ternyata benar. Amar telah memasang bom di rumah Sandanam. Detonator dipasang di WC. Sandanam telah berhasil membawa keluarganya keluar rumah. Salah satu anggota keluarganya bernama Ilangu masih di dalam rumah. Ilangu sedang BAB. Sandanam meminta agar Ilangu tidak menyentuh apapun. Ilangu bergegas menyelesaikan BAB-nya. Tanpa sadar, dia justru menarik pemicu bom. Ledakan dahsyat pun terjadi. Rumah besar Sandanam runtuh seketika. Sandanam benar-benar terluka dan berduka. Jose berusaha menghiburnya. Kini mereka memiliki dua musuh, yaitu Vikram, ayah Prabanjan, dan juga Amar. Jose masih ingat ketika Prabanjan disiksa karena tidak mau mengungkapkan di mana menyembunyikan kontainernya. Prabanjan sama sekali tidak takut mati karena ayahnya pasti akan membalas. Saat itu kepolisian mendapatkan informasi jika ayah Prabanjan hanya pria biasa. Sandanam kemudian membunuh Prabanjan. Sandanam kalang kabut karena dia hanya boneka. Bos besarnya, Rolex, yang akan membunuh Sandanam beserta keluarganya jika barang yang hilang tak kunjung ditemukan. Untuk menutupi penyebab kematian Prabanjan, Jose bersama anak buahnya berpura-pura jadi pembunuh bertopeng. Kepolisian lalu mengkambing hitamkan kelompok teroris yang menjadi pembunuh bertopeng. Pola itulah yang kemudian digunakan Vikram. Apabila Sandanam ingin balas dendam, Jose menyarankan agar membunuh cucu Vikram dan juga istri Amar. Sandanam pun bergerak cepat bersama anak buahnya untuk menghabisi kedua target. Vikram sendiri sudah berkumpul bersama anak buahnya di lokasi kontainer yang disembunyikan Prabanjan. Apa yang dilakukan Vikram tidak sebatas balas dendam pribadi, tapi juga untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba seperti yang diinginkan Prabanjan. Hal yang tidak disadari anak buah Sandanam
sudah bergerak untuk membunuh cucu Vikram. Para preman yang datang cukup banyak. Pembantu rumah tangga di sana, Vali Amal, ternyata nama aslinya Tina. Dia seorang agen anak buah Vikram. Tina menelepon komandannya, Vikram, agar segera pulang karena situasi dalam bahaya. Sosok Tina cukup tangguh. Dia bisa menghadapi banyak preman sekaligus. Istri Prabanjan diamankan ke ruangan darurat. Tina sendiri menghadapi musuh yang semakin banyak datang. Dia mulai kewalahan dan pada akhirnya tumbang juga. Sementara Sandanam turun langsung menculik istri Amar. Sandana meminta agar Amar segera datang. Amar jadi ketakutan jika terjadi sesuatu pada Gayatri. Dia secepatnya pergi ke lokasi. Sungguh mengerikan. Amar menemukan istrinya sudah tanpa kepala. Amar belum sempat membahagiakan istrinya yang baik hati itu. Amar menangis jadi-jadinya dengan hati yang hancur. Sementara Vikram baru sampai di rumahnya, Tina ditemukan sudah sekarat dan meninggal. Vikram langsung melihat cucunya di kamar. Seorang preman menusuknya dari belakang. Vikram tidak ingin menimbulkan keributan karena cucunya memiliki penyakit jantung. Vikram membunuh semua anak buah Sandanam tanpa membuat kebisingan. Selanjutnya, Vikram membawa cucunya pergi, sedangkan menantunya dibiarkan berada di ruangan darurat. Anak buah Vikram akan datang mengantarnya ke bandara setelah situasi terkendali. Nama cucunya juga Vikram, karena Vikram akan tetap hidup menggunakan nama samarannya sebagai Karnan. Setelah di dalam mobil, Vikram baru menyadari jika dia lupa membawa Dot. Cucunya jadi terus-terusan menangis. Masalahnya, anak buah Sandanam semakin banyak yang datang. Tidak ada pilihan lain bagi Vikram. Secara jantan, melakukan peperangan jarak dekat. Anak buah Sandanam diserang secara ganas. Vikram mampu membuatkan cucunya susu di tengah pertempuran sengit. Vikram kemudian pergi bersama cucunya. Anak buah Sandanam yang lain berusaha mengejar. Vikram membawa musuh-musuhnya ke lokasi kontainer yang disembunyikan Prabanjan. Ketegangan terjadi di dua tempat. Kepala kepolisian, Jose, takut jika dirinya dibunuh oleh Vikram maupun Amar, padahal banyak personel kepolisian dan anak buah Sandanam yang menjaga keselamatannya. Hal yang ditakutkan datang juga. Amar berhasil masuk ke rumah Jose untuk balas dendam atas kematian Gayatri. Amar yang marah, menyiksa, dan membunuh Jose. Anak buah Vikram yang baru datang untuk membunuh Jose sudah keduluan Amar, sementara Sandanam mendapat informasi dari anak buahnya tentang lokasi Vikram yang juga tempat barangnya disembunyikan. Sandanam pergi dengan kekuatan penuh bersama ratusan anak buahnya. Lokasi kontainer adalah bangunan tua bekas gudang senjata. Pertempuran besar sepertinya benar-benar akan terjadi. Di sana sudah ada dua anak buah Vikram yang dulunya agen. Mereka adalah Upili yang selama ini menyamar sebagai pemilik gym, dan Lauren, supir taksi yang ternyata ahli persenjataan. Sandanam sudah tiba di lokasi. Serangan dimulai dengan granat. Serangan itu membuat cucunya dalam bahaya. Vikram butuh bantuan untuk melawan ratusan musuh di hadapannya. Tapi anak buahnya bersama Amar masih dalam perjalanan. Vikram meminta Lawrence membawa cucunya pergi untuk mendapatkan CVR. Anak buah Sandanam menembaki mobil yang digunakan Lawrence. Vikram jadi emosi. Meriam yang sudah diperbaiki digunakan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Pertempuran berlangsung sengit. Vikram juga menggunakan senjata jenis Juska buatan Rusia, tapi musuh belum juga habis. Lauren yang membawa cucunya Vikram terkena tembakan dan mati. Untung saja anak buah Vikram bersama Amar sudah sampai. Amar mengambil alih menyelamatkan nyawa cucu Vikram yang nadinya sudah tidak berdenyut. Vikram ingin segera memenangi peperangan.
dia akan bertempur habis-habisan. Dengan wajah mengerikan, senjata Duska dibawa keluar gudang. Peperangan terbuka siap dilakukan. Vikram menembaki semua musuh yang tersisa tanpa henti. Senjata itu sampai membara. Mobil-mobil dibuat hancur dan terbakar. Semua musuh di luar gudang sudah dibabat habis, tapi Sandanam belum mati karena dia berada di dalam gudang mencari barangnya. Vikram pun masuk untuk menghabisi nyawa Sandanam dan duel maut pun itu dimulai. Vikram jauh lebih hebat dan kuat dan sangat perkasa. Sandanam diajar habis-habisan. Vikram sudah di atas angin. Sandanam terluka parah. Sandanam kemudian mengkonsumsi obat kuatnya. Seketika itu, situasi berbalik. Nasib cucu Vikram juga dalam bahaya. Bayi itu belum sadarkan diri meski Amar sudah berkali-kali memberikan CPR dan nafas buatan. Hampir saja Amar putus asa. Syukurnya cucu Vikram bisa bernafas lagi. Amar langsung membawa bayi itu ke kakeknya. Saat itu juga Vikram sudah terluka parah karena siksaan Sandanam. Vikram seperti mendapatkan kekuatan baru setelah mengetahui cucunya selamat. Dengan sigap, Vikram memukul mulut Sandanam hingga obat kuatnya jatuh. Vikram kembali mengejar Sandanam sepuasnya. Lalu tubuh Sandanam diledakkan dengan bom bersama gudang dan barangnya. Vikram sangat puas setelah memusnahkan pembunuh putra kandungnya. Seminggu kemudian, bos besar Sandanam, Rolex, datang ke Mumbai. Rolex mengumpulkan seluruh jaringannya di India. Rolex telah mengalami kerugian besar akibat Vikram dan Amar. Salah seorang anak buah Rolex menyarankan agar mereka kembali fokus untuk distribusi narkoba, karena tidak mudah juga menangkap orang-orang seperti Vikram dan Amar. Saran itu membuat Rolex murka dan membunuh anak buahnya sendiri. Rolex kemudian mengumumkan hadiah besar bagi siapa saja yang mampu membunuh para penentangnya. Rolex sama sekali tidak menyadari jika Vikram yang dicari juga ikut dalam kerumunan itu. Vikram adalah orang yang sangat cerdas dan mustahil bisa ditaklukkan. Dan film pun berakhir. Nah, siapa nih yang udah gak sabar nunggu Vikram yang kedua? Karena film yang pertama ini baru rilis ya guys. Jadi Vikram yang keduanya ditunggu aja sambil nontonin video-video baru RCL Stories. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Stories selanjutnya.